Kehidupan prasejarah di daerah Jember ditandai dengan ditemukannya beberapa situs yang tersebar di wilayah ini. Di antaranya adalah situs Duplang dan situs Klanceng di Desa Kamal Arjasa. Sudahkah Anda mengunjungi tempat-tempat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dalam rangka memperingati dan menghargai jasa pahlawan bangsa, ada sebuah rencana acara Napaktilas Perjuangan Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin, di mana Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin ini merupakan seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam perjuangan melawan penjajahan dan membela tanah air. Napaktilas ini tidak hanya bertujuan untuk mengenang kembali jejak-jejak kepahlawanan beliau, tetapi juga untuk menghidupkan kembali semangat, perjuangan, dan nilai-nilai kepahlawanan yang beliau wariskan. Lebih jauh dan seberapa pentingkah upaya ini dalam membangun kesadaran sejarah di kalangan generasi muda? Pendengar, di siang hari ini telah hadir 3 narasumber hebat yang siap untuk mengulas terkait dengan Napaktilas Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin. Beliau diantaranya yaitu Kiai Haji Abdul Aziz Sujai. Beliau selaku Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Jember. Assalamualaikum Kiai Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa di siang hari ini untuk membahas seputar Napaktilas Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin. Baik, untuk selanjutnya adalah Kiai Haji M. Misbahul Salam MPDI selaku pengurus Lazisnu PBNU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah di tengah kesibukan bisa hadir di sini nggih Kiai nggih? Alhamdulillah kebetulan tidak ada acara di Jakarta. Oh, alhamdulillah luar biasa. Baik, selanjutnya Bapak Kuncoro Diaudin selaku penanggung jawab pelaksana acara Napaktilas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Luar biasa. Inge. Baik, pendengar, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan ada 3 narasumber hebat yang tentunya akan menyampaikan terkait dengan Napaktilas Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin. Namun sebelumnya tentunya pendengar ingin tahu terkait dengan sejarah atau mungkin perjalanan lebih tepatnya perjuangan yang beliau lakukan, yang tak lain adalah Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin ini, bagaimana beliau berjuang untuk bisa mencapai atau meraih kemerdekaan bersama orang-orang terdahulu. Nah, kita perlu tahu tentunya untuk membuka sejarah ini, untuk kita coba kulik, kita informasikan kepada pendengar. Ini perlu sekali tentunya Kiai Haji. Mungkin bisa dijelaskan dari Kiai Haji Abdul Aziz Sujai terlebih dahulu. Monggo silahkan Kiai. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita semua mengetahui bagaimana perjalanan beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin, yang awal mulanya itu dipicu dari tentara Jepang yang pada saat itu tidak segera pulang ke negaranya, terutama di Garahan, secara umum di Kabupaten Jember ya. Sehingga beliau Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin itu ibarat kalau bahasanya, bahasa orang Madura itu greget katanya itu ya. Jadi ceremet gitu ya bahasanya. Sehingga beliau berangkat dari Sukorjo yang sangat jauh sekali, kira-kira sampai 100 kilo lah lepas dari Kabupaten Jember ya. Sampai di Jember beliau tidak langsung berangkat ke
tempat Jepang, akan tetapi beliau masih suan-suan kepada para masyayikh, para kiai-kiai di Kabupaten Jember, terutama di keluarga besar Sumber Beringin. Ya, kalau tidak salah pada waktu itu Kiai Umar masa waktu itu, Kiai Sepuh. Termasuk masih banyak juga si paman beliau sendiri, sehingga sampai di situ pamannya bahkan menegur Ki As'ad. Tapi beliau pakai bahasa Madura ya. Lah opo kamu itu kok masih sibuk-sibuk ngurusi Jepang? Bu, yo ngajar aja di pondok sudah cukup, katanya. Selalu masih mereka orang Jepang tidak segera berangkat ke negaranya, tidak lepas daripada penjajahan ini, merasa tidak ridho. Jadi sehingga beliau berangkat ke Jember ini. Sehingga ada pula di situ, sehingga almarhum As'ad itu setelah dapat izin dari beberapa kiai, salah satunya di Sayyidul Ali ini. Jadi di Sayyidul Ali ini beliau itu sebelum berangkat ke medan perang lah bahasanya, tapi beliau hanya sendiri pada waktu itu. Hanya sendiri. Di Sayyidul Ali beliau itu bermalam, ya, bermalam di Sayyidul Ali, sehingga di Sayyidul Ali ternyata di malam harinya beliau itu tidak sekedar tidur-tidur enak begitu, tidak, tapi mengamalkan, kalau meramalkan amalan begitu ya, selama ba'dal isya sampai subuh. Bahkan dalam kisah pamannya itu, Ki As'ad itu wiridnya bukan wirid duduk, tapi wirid berdiri. Wirid berdiri sampai semalam suntuk di situ. Berapa pelopor di situ. Saksi hidup pada waktu itu ada yang namanya Pak Ma'ruf ya, di Lembengan itu. Ki As'ad memerintahkan Pak Ma'ruf itu untuk mengantar, membawa ikatan bekas padi itu, tiga ikat di situ, dibawa dari Lembengan sampai ya perjalanan sampai ke Garahan, di mana di curang almarhum Ki As'ad itu. Di perjalanan yang nanti insya Allah dijalani oleh teman-teman SMK Kelautan ini, dan pernah juga Kiai Haji Raden Azaim Ibrahim itu bersama seluruh masyarakat pada waktu itu mengawali Napaktilah Nasional, yang kalau nggak salah pada waktu itu ketuanya adalah beliau Kiai Misbahus Salam ini, karena beliau adalah kakak seperguruan lah, tapi kebetulan kita nutut waktu di pondok. Nah, di situ Ki As'ad itu sampai di Curamanis bersama Pak Ma'ruf ini, membawa ikatan itu. Si Pak Ma'ruf kan capek juga kan, ada tiga ikat di situ. Nanjak sama Ki As'ad, Kiai ngapain bawa berat-berat kayak gini gitu kan. Udahlah bawa nanti kau tahu di sana, katanya. Setelah nyampe di Curamanis, Masya Allah, ini dengan karomah yang beliau miliki, begitu nyampe di depan markas itu sama Ki As'ad tuh disuruh lempar itu damen ya, kalau orang Jawa bilang itu ya, bekas padi itu. Dilempar, satu lemparan, satu ikatan itu jadi, setelah dilempar ternyata jadi tentara lengkap dengan senjatanya. Ini yang pertama karomah beliau ya. Jadi 3 ikatan itu dilempar semuanya jadi 3 pelton. Kelihatan bagi orang yang membawa, termasuk Pak Ma'ruf sebagai waktu itu sebagai saksi hidup yang beliau ceritakan kepada kami itu. Ya, jadi tentara Jepang tuh melihatnya Ki As'ad bersama pasukan bala tentara, tidak sendiri. Nah, itu perjalanan Ki As'ad sampai di Curamanis. Tapi Jepang pun masih tetap tidak mau pergi. Masih tetap tidak mau pergi. Sehingga masih ada perjanjian lagi, masih nego-nego, Jepang minta 1 tahun lagi, ditawar 1 bulan lagi, tapi Ki As'ad tidak mau pada waktu itu, harus berangkat lepas dari Garahan itu hari itu juga. Tidak terjadi keputusan, sehingga ya hari kedua Ki As'ad itu langsung dari Curamanis itu diadakan di Masjid Al-Kausar itu. Pas di masjid depan Al-Kausar itu
ada sebidang tanah di situ, juga ada Jepang, akhirnya duduk-duduk di situ bersama dengan kapiten Jepang di situ. Di situ juga Kiai As'ad didampingi oleh beberapa orang santri yang notabene-nya adalah masih keluarga besar di Al-Kausar itu. Sampai almarhum Kiai As'ad itu minta hari ini juga harus keluar gitu. Jadi Jepang itu tidak bisa ditawar oleh Kiai As'ad. Kiai As'ad tetap tidak mau, Jepang harus keluar, tapi Jepang masih nawar 1 bulan, 3 bulan, sehari gitu. Akhirnya Kiai As'ad dengan karomahnya yang kedua di tempat itu menggebrak meja, dan meja itu hancur lebur di situ. Meja Jepang di situ. Lah, disitulah Jepang mulai terbirit-birit secara langsung. Ya, akhirnya dengan kesepakatan hari itu juga dilepas semua senjata Jepang, dan Jepang semuanya dilucuti senjatanya dan diantar satu persatu secara keseluruhan, diantar kereta. Ceritanya pada waktu itu ada bapak-bapak veteran yang memang bahasa Jepangnya masih banyak. Insya Allah pada waktu itu banyak video-video, kita video pada waktu itu. Jadi disitulah Kiai As'ad sehingga bisa mengusir Jepang. Jepang langsung lepas pada waktu itu, diantar ke Garahan, ke stasiun Garahan itu, stasiun Garahan. Jadi semuanya sudah tidak bersenjata itu. Tidak tahu senjatanya kemana, wallah alam itu. Mungkin itu sekilas perjalanan almarhum Kiai As'ad sehingga Jepang sampai sudah tidak ada. Jadi apa yang dijalankan oleh SMK ini memang kita mencari, ya, di mana letak jalan-jalan itu bukan sekedar langsung jalan begitu, tidak, tapi lewat mana Kiai As'ad, lewat mana. Itu kita telusuri. Lebih setengah tahun kita mencari jejak beliau itu untuk menapaktilasi almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin itu. Sehingga terciptalah sampai hari ini rute-rute napaktilas itu yang sampai hari ini bisa dijalani oleh SMK Kelautan itu. Itu mencari terlebih dahulu. Mungkin itu. Jadi prosesnya cukup panjang ya Kiai. Masya Allah, betul. Biasa. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Aziz Sujai sudah sedikit memberikan menyampaikan sedikit sejarah, betul, agar pendengar bisa lebih memahami kaitannya dengan upaya perjuangan beliau untuk bisa mencapai kemerdekaan ini. Mungkin bisa ditambahkan Kiai Haji Misbahul Salam, monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya ini bersyukur kepada Allah karena ditakdirkan oleh Allah menjadi santri Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dan saya masih nututi kepada beliau ketika masih di pondok. Jadi saya masuk 1986, beliau wafat tahun 1990. Jadi 4 tahun saya dididik oleh beliau, mulai dari bab ibadah, muamalah sampai kepada persoalan politik. Nah, berbicara tentang Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, tentu kita harus melihat pertama dari kelahiran beliau. Beliau itu dilahirkan di Makkatul Mukarramah, di Syib Ali. Nah, saya ini termasuk orang yang ikut berkontribusi di dalam pembuatan buku Kharisma Kiai As'ad di sini, ketika mencari sumber-sumber informasi tentang beliau. Karena beliau ketika masih hidup, masih ada, tidak berkenan beliau itu dicatat tentang sejarah hidupnya, perjuangannya, kurang berkenan. Sehingga ketika wafat baru kami melacak, mencari informasi tentang perjuangan beliau. Jadi beliau itu dilahirkan di Mekah. Kemudian pendidikan beliau itu setelah dibawa pulang dari Mekah, beliau mondok di Pondok Pesantren Banyuanyar, Madura. Nah, setelah itu beliau dikirim ke Mekah lagi berguru. Salah satu gurunya adalah Syekh Abbas Al-Maliki, ada Syekh Hasan Al-Yamani, dan banyak guru-guru beliau di situ, baik yang asli Arab Saudi maupun yang dari Indonesia. Nah, setelah beliau dari Mekah,
penimba ilmu, beliau masih mondok di Sidogiri, di Buduran, di Lasem, kemudian di Demangan kepada Syekhona Khalil. Nah, pada saat beliau mondok itulah beliau menjadi mediator berdirinya Nahdlatul Ulama yang membawa isyarah tongkat dan tasbih dari Syekhona Khalil kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, baik itu tongkat maupun tasbih. Nah, tentunya beliau ini sebagai tokoh yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab kepada perjuangan Nahdlatul Ulama. Nah, sehingga kita tahu semua bagaimana peran Nahdlatul Ulama di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ketika beliau itu sudah pulang ke tengah-tengah masyarakat dan ikut mendirikan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo bersama abah beliau Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Beliau ini tidak ada di pondok. Ternyata beliau mengkoordinir pasukan Hizbullah dan pasukan Sabilillah. Jadi ada pasukan Hizbullah, pasukan Sabilillah setapal kuda. Mulai dari Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, beliau koordinir untuk melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Nah, di dalam sejarah itu beliau aktif di dalam mengkoordinir pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Tapi yang diambil pasukannya itu bukan santri-santri yang masih ada di pondok, tidak. Beliau mengkoordinir bajingan-bajingan. Nah, istilah bajingan itu kan orang-orang apa ya, orang-orang nakal ya. Nah, beliau datangi bajingan-bajingan itu karena ya untuk menghadapi bajingan ini tentunya harus setara keilmuannya dengan bajingan dalam arti ilmu kanuragannya ya. Nah, beliau Kiai Haji Raden Syamsul Arifin ini terkenal sakti mandraguna. Saya mendatangi pelopor, mendatangi tokoh-tokoh, bagaimana beliau ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya. Jadi kesaktiannya itu memang ditampakkan sehingga bajingan-bajingan itu takluk kepada beliau. Dan ketika takluk kepada beliau, beliau mengatakan, kamu kalau ikut saya yang akan menjamin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu karena sudah ada jaminan dari Ki As'ad, asalkan satu, ikuti instruksi saya. Jadi bajingan-bajingan itu dibawa oleh Ki As'ad melawan Belanda. Itu di Bondowoso. Bahkan ketika pertempuran melawan Inggris itu pun juga karena Ki As'ad ini sama-sama santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Ada Kiai Haji Abbas dari Buntet itu. Ada Kiai As'ad yang dari Tapal Kuda. Itu kan rencana 10 November. Itu kan bukan 10 November. Bung Tomo itu usul pada waktu itu 8 November. Nah, ini menurut sejarah. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari jangan dulu. Ini setelah Belanda kan ada Inggris ini ya. Nah, jadi aktif Kiai As'ad itu. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari bilang begini, tunggu pasukannya Abbas, tunggu pasukannya Kiai As'ad. Jadi beliau mengkoordinir pasukan dari barat, dari timur untuk melawan Inggris. Dan alhamdulillah tidak ada di dalam pertempuran di dunia ini seorang panglima Malabi itu ya, seorang panglima terbunuh. Dan itu yang diherankan, sehingga ketika Malabi itu terbunuh, apa yang terjadi? Pasukan Inggris ketakutan pada waktu itu. Dan menurut sejarah Bang, ini berdasarkan hasil saya PKPNU ya, Panglima Malabi itu bukan kena bom dan bukan kena senjata, tapi dia terbunuh oleh cerulit. Berarti ada orang yang sakti mandraguna yang membunuh Malabi, sehingga pengawalnya itu meledakkan bom pada waktu itu. Nah, sehingga Kiai Haji Raden As'ad ini memang terkenal sebagai
Panglima Hizbullah, Panglima Sabilillah pada waktu itu, mengkoordinir pasukan bajingan-bajingan bersama TNI. Nah, termasuk yang persoalan Jepang yang ada di Garahan. Nah, setelah Inggris itu kan ya, kita kan masih ada Jepang gitu. Yeah. Nah, sebenarnya Ki As'ad melawan Jepang itu menurut analisa saya pribadi, karena emosional gurunya Ki Haji Hasyim Asy'ari itu disiksa oleh Jepang pada waktu itu. Ya bagaimana seorang guru, karena Ki As'ad itu berguru kepada Ki Hasyim Asy'ari dan beliau itu diakui ponaannya. Memang secara nasab Ki As'ad ini hebat, Pak. Ada jalur ke Sunan Giri, ada jalur ke Sunan Ampel, dan ada jalur ke Sunan Kudus. Jadi Ki As'ad Syamsul Arifin ini memang dari sisi nasab ya luar biasa, sehingga memang nasabnya itu adalah nasab pejuang gitu. Nah, ketika beliau itu tahu Ki Hasyim Asy'ari itu disiksa oleh Jepang, beliau itu mengatakan, saya akan melakukan perlawanan kepada Jepang. Nah, beliau berangkat dari Sukoharjo ke Jember ini. Beliau melakukan konsolidasi dengan ulama-ulama yang ada di Jember. Nah, makanya beliau itu sebenarnya tidak sendirian. Artinya beliau itu di sini didampingi oleh Ki Haji Abdus Somad, abahnya Ki Haji Muhyiddin Abdus Somad, sepupu beliau. Ada Ki Dhafir, ada Ki Ahmad Siddiq, nah, ada kiai-kiai, ada Ki Soleh, ya, ada Ki Masikan dan lain sebagainya. Sehingga ketika beliau itu datang ke Jember untuk menghadapi Jepang itu, beliau tidak lepas konsultasi dan bermusyawarah dengan para ulama yang ada di Jember. Oleh karena itu beliau itu datang ke Ki Umar di Sumberwingin, datang ke Ki Soleh, nah kemudian datang ke Ki Ali di Deklekor itu, kemudian di Kalisat ada Ki Masikan, dan seterusnya. Beliau bersama pelopor. Pelopor ini yaitu pasukan yang hitam, pasukan hitam yang memang dipimpin oleh Kiai Haji Raden Asy'am Syamsul Arifin. Nah, itulah kami alhamdulillah dalam menulis sejarah beliau, kami masih bertemu dengan sumber yang akurat, sumber sejarah yang ikut kepada beliau. Ada beberapa pelopor itu yang ketakutan ketika ditanya, ayo Pak sampean tak oleh bikin As'ad, tak oleh acara. Jadi beliau itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh beliau itu pelopor pun takut menceritakan. Tapi karena ini Ki As'ad sudah wafat dan kami pada waktu itu membutuhkan data untuk proses kepahlawanan beliau, saya alhamdulillah Pak, saya orang yang mundar-mandir menghubungi ke Menteri Sosial, menghubungi ke Kiai Hasyim Muzadi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden pada waktu itu untuk proses kepahlawanan Ki As'ad. Ya pada waktu itu juga ada Ustadz Muhyiddin Khotib, ada Ustadz Zaini Ahsin, ada Ustadz Isbironi, ada Ibu Hasanah, dan beberapa alumni yang ikut menulis memproses kepahlawanan Kiai Haji Raden Asy'am Syamsul Arifin ini, alhamdulillah. Sehingga tercetuslah napak tilas, ya, napak tilas Ki As'ad yang di Jember ini. Nah, inilah sekelumit cerita tentang beliau. Nah, kalau kita berbicara tentang Ki As'ad, tentunya waktu 5 jam itu nggak cukup. Nggak cukup ya, nggak cukup. Nah, apalagi saya, kalau saya itu sudah berbicara tentang Ki As'ad, walaupun 1 hari 1 malam saya siap. Selesai. Tidak selesai. Banyak cerita tentang beliau. Nah, pasca beliau itu bisa mengusir Jepang, nah kehebatan beliau kembali ke pondok pesantren, membangun pondok pesantren. Tapi pada waktu itu diuji Ki As'ad itu, difitnah kan gitu. Sempat diuji, difitnah Ki As'ad itu, sampai pernah beliau itu dihukum ya, dalam arti dan beliau tidak menyerah pada waktu itu ketika ada instruksi sudah pada waktu itu Ki As'ad akan dihukum, beliau tidak menyerah. Tapi karena
ada surat dari Kiai Haji Wahid Hasyim selaku guru beliau menyerah. Nah, beliau itulah saat itu dihukum, tapi beliau tidak ada di tahanan katanya. Nah, sehingga ketika proses kepahlawanan sempat ini dipersoalkan. Nah, ternyata dokumentasi di Kodam 5 Brawijaya itu ada. Beliau setelah melalui proses pengadilan, Kiai As'ad tidak berkhianat kepada negara. Kiai As'ad tidak bersalah pada waktu itu. Sehingga tentara mengantar beliau ke pondok pesantren, memangku pondok pesantren. Tapi ada cerita lagi, setelah beliau memangku pondok pesantren, Indonesia diuji dengan PKI. Nah, pada tahun 1965, ulama-ulama pada waktu itu kumpul di Surabaya. Ada Kiai Yusuf Hasyim, ada Kiai Ali Maksum, ada Kiai Maskur, dan ulama-ulama NU pada waktu itu kumpul. Pemerintah Pak Harto itu minta fatwa bagaimana menghadapi PKI ini. Sehingga menurut cerita, kiai-kiai itu menyerahkan kepada Kiai As'ad. Kiai Sabil saja yang memberikan pendapat bagaimana. Pendapat muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan harus didahulukan. Karena PKI ini sudah banyak membunuh ulama, banyak membunuh TNI pada waktu itu. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kata Kiai As'ad, lawan, habisi mereka demi agama, benih negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi masih berperan. Nah, alhamdulillah selesai PKI, beliau memang aktif di NU, aktif di partai politik, dan pada tahun 1983 ketika Indonesia ini digoncang-ganjing tentang ideologi negara. Nah, ini ada cerita. Ketika negara ini digoncang-ganjing oleh ideologi negara, ada yang tidak setuju Pancasila, ada yang sangat Pancasilais, seakan-akan Pancasila itu agama, kan gitu ceritanya. Nah, kiai-kiai berkumpul pada waktu itu, menyelenggarakan Munas Alim Ulama pada tahun 1983 di Pondok Pesantren Salafiyah Syabiyah Sukoharjo. Tapi sebelum muktamar, Kiai As'ad itu datang kepada Pak Harto. Kiai As'ad itu orangnya sederhana ya, bajunya putih, kopinya putih, miring-miring gitu ya biasa. Sederhana sekali, rumahnya sederhana. Saya sangat tahu kepada beliau, tahu persis sederhana beliau. Nah, pada waktu itu konon beliau itu datang ke istana negara. Ya namanya datang ke istana negara pakai sandal caplek, pakai sarung, kan kadang-kadang ini siapa kok mau datang ke sini? Yang sibuk ini, yang ruwet ini kan satpamnya ya, pengawalnya ini, protokolernya. Sehingga katanya sempat dilarang Kiai As'ad itu masuk. Nah, tapi wallahu a'lam, ini cerita. Pak Harto itu terkejut karena tahu-tahu beliau itu sudah ada di ruang tamu. Ini kehebatannya Kiai As'ad. Loh, kok Kiai As'ad? Ya Pak Harto, saya ada kepentingan dengan Pak Harto. Ya, akhirnya diterima oleh Pak Harto. Nah, ini bahasa yang saya terima dari guru-guru saya ya, yang bercerita ya. Pak Harto itu menemui Kiai As'ad berdua. Ya mungkin biasalah, namanya presiden mesti ada ajudan. Tapi Pak Kiai As'ad ini serius katanya. Pak Harto, saya tanya sekarang, Pak Harto ini apakah ingin menjadikan Pancasila ini sebagai agama, atau mau menjadikan Pancasila ini sebagai ideologi negara? Kiai As'ad itu langsung, kalau Pak Harto mau menjadikan Pancasila ini sebagai agama, maka As'ad musuhnya Pak Harto. Jadi begitu, saya orang pertama kali yang akan berhadapan dengan Pak Harto. Nah, tapi kalau Pak Harto mau menjadikan Pancasila ini sebagai ideologi negara, maka saya akan mengumpulkan ulama-ulama,
di pondok pesantren saya. Nah, terjadilah perdebatan pada waktu itu. Di internal NU itu ada yang setuju, ada yang tidak, Pak. Jadi tidak kesemuanya setuju, tapi dengan konsep Kiai Haji Ahmad Siddiq yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Muzadi pada waktu itu, di mana NU kembali ke khitah dan menerima asas tunggal Pancasila. Apa yang terjadi ketika perdebatan sengit? Kiai As'ad bersama Kiai Mahrus Ali, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum pada waktu itu, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai sepuh, beliau memegang sorban. Saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima asas tunggal Pancasila ini sebagai ideologi negara. Nah, sehingga terlaksanalah Muktamar NU tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, yang saat itu NU juga mengalami gejolak dan dibentuklah namanya Ahwa. Dan inilah sejarah Ahwa pada waktu itu tunggal hanya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, sehingga menunjuk Gus Dur pada waktu itu menjadi ketua PBNU. Alhamdulillah, Pak, saya ini orang yang pernah ketemu dengan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau insya Allah 1 bulan akan wafat. Saya itu dipanggil, istilahnya menengok beliau di rumah sakit. Ketika itu cuci darah dengan Rasoleh, bertiga, saya, Gus Dur, Rasoleh, di ruang rumah sakit itu, di kamar rumah sakit di Jakarta. Saya heran, Gus Dur itu cerita tentang Kiai As'ad. Nah, termasuk cerita tentang Nabi Khidir. Jadi yang menunjuk, katanya Gus Dur, yang menunjuk saya menjadi ketua umum PBNU pada waktu itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam, karena saat itu Nabi Khidir itu datang dan menunjuk Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi peran Kiai As'ad itu kepada NU, kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat besar. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kiai Haji M. Misbahul Salam MPDI, luar biasa. Kalau kita bicara sejarah, memang benar tadi yang disampaikan Kiai, nggak cukup 5 jam. Ini waktunya juga sudah mulai sangat terbatas, jadi kita langsung ke Napaktilas Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Ini kaitannya dengan rencana pelaksanaan acara ini. Apa saja yang akan dilakukan selama Napaktilas? Mungkin bisa dijawab Bapak Kuncoro Diyaudin selaku penanggung jawab pelaksana acara Napaktilas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah luar biasa sekali. Hanya beberapa menit diulas, menakjubkan sekali. Betul. Baru beberapa menit. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sosok beliau Haji Misbah itu baru beberapa menit, baru satu sosok. Iya. Beliau, kalau sosok lain ya bercerita, mengangkat kembali karisma, karomah beliau, pengorbanan beliau, dan kemudian ini dibumikan lagi, disadarkan lagi kepada seluruh masyarakat bangsa negara kita. Maka saya yakin ini akan menjadi spirit kekuatan besar di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara yang saat ini, mohon maaf dalam tanda petik, tidak jelas. Arahnya kemana begitu ya. Sehingga menjadi penting terutama bagi generasi muda, dan itulah kenapa kemudian saya seorang Kuncoro yang kecil ini dari SMK Perikanan Kelautan Buger, Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Darussubuhiyah, benar-benar terpanggil ya untuk menapak tilasi, untuk selangkah 2 langkah meneladani beliau. Bagaimana spirit, semangat, daya juang beliau ya secara umum memerdekakan Indonesia dan secara khusus mengusir penjajah Jepang yang ketika itu
masih bercongol begitu ya katanya. Di dusun Pasar Alas, Desa Anggaraan, Kecamatan Silo. Lah iki wong Jember kudu ngerti, Mbak. Iya, betul. Bahwa di sana ada kearifan lokal. Ada sejarah besar, ada peristiwa besar di situ. Nah ini tidak boleh lupa wong Jember. Ya, di sana ada monumen Tugu Pahlawan Nasional Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Ini jangan-jangan wong Jember tidak ngerti ini. Betul. Karena itulah kami atas izin beliau yang barangkali tanpa izin pengasuh nggak mungkin. Kita bisa melaksanakan, dan pertama kali juga atas inisiatif beliau ketika tahun 2018 ya. Kita anak-anak kami, lembaga kami melaksanakan napak tilas dan sekarang sudah kelima kalinya. Alhamdulillah. Ini menjadi momen penting bagi kami dan buat santri taruna kami wajib, Mbak. Tiap tahun kamu tidak saya baiat sebagai santri taruna SMK Perikanan Kelatan Buker sebelum napak tilas Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Jadi wajib begitu. Jadi itu karena itu saya bersyukur sekali ya bersama beliau Yai Ajis selaku Eksas yang diminta oleh pengasuh mendampingi kami ya, langkah demi langkah, estafet demi estafet, rute demi rute, SOP-nya sudah jelas, tidak boleh menyimpang gitu ya. Harus jadi, sesuai. Iya harus sesuai apa yang dijalani beliau di tiap estafet itu kami jalani. Ini menjadi penting agar santri-santri kami, siswa-siswa kami benar-benar merasakan betul ya, untuk kemudian bersyukur bahwa kemerdekaan ini adalah sebuah karunia. Bersyukur dan hormat kemerdekaan ini adalah berkat perjuangan para pahlawan, termasuk di dalamnya yang jelas-jelas ada napak tilasnya dan sejarahnya di bumi Jember. Itulah yang kemudian menjadi motivasi dan spirit kami agar anak-anak kami untuk bisa mencontoh beliau begitu. Jadi itu saya bersyukur ini sudah kelima kalinya ya. Pertama kali 2018 ya. 2019 kita berhenti Covid 2 tahun ya. Kemudian karena Covid ya kita berhenti enggak itu. Kemudian baru kemarin 2002, 2003, sekarang 2004 kita siapkan, insya Allah besok ya kami SMK Perikanan Kelautan Buker, santri taruna SMK Perikanan Kelautan Buker bersama beliau-beliau dari Eksas ya akan melaksanakan napak tilas beliau, dan subhanallah luar biasa doa, support, dukungan para kiai dari titik-titik ini luar biasa. Dukungan masyarakat subhanallah luar biasa atas kegiatan ini. Ini artinya menandakan bahwa bangsa Indonesia sekarang ini lagi krisis merindukan seorang kepemimpinan. Ya, begitu enak, begitu ingat Syamsul Arifin subhanallah ternyata luar biasa. Artinya ini menandakan bahwa bangsa kita ini akhir-akhir ini krisis, mohon maaf, krisis kepemimpinan. Nah, kami ingin dengan agenda ini kembali bisa mencontoh beliau bagaimana menjadi benar-benar seorang negarawan, ya benar-benar seorang pejuang, sehingga semangat patriotisme, daya juang, mental, jiwa itu kita tanamkan, sekaligus sebagai bagian dari akhir di sekolah kami itu selama minimal 1 bulan, ya sebelum ajaran baru. Itu kita karantina, Mbak. Ya boleh bawa HP, tidak boleh dijenguk orang tua. Akhir dari karantina ini perjalanan napak tilas ini. Sehingga santri kami ya kurang lebih 8 hari, 8 dino ya kata orang Jawa itu. Kita memang kita cuci hati, cuci otak, besarkan jiwa, kuatkan mental, luaskan pandangan, kemudian visioner. Kita siapkan betul. Jadi akhir dari pendidikan karakter lah ya, terutama karakter Pancasila tadi itu kita tanamkan betul, kita bumikan betul. Ya momen terakhirnya adalah napak tilas ini. Baik. Jadi begitu. Sekali lagi untuk itu
terima kasih ya RRI bisa menyuarakan ya, kami bisa teman-teman menyuarakan kembali ya. Semangat kemerdekaan. Iya. Baik. Ya. Jadi sebagai bagian dari mumpung ini masih hiruk pikuknya rame-ramenya peringatan HUT kemerdekaan, kami memang punya acara khas. Mohon maaf, kami tidak karnaval, tidak lenggak-lenggok di alun-alun Jember, tapi lenggak-lenggok dengan zikir sholawat mengikuti jejak nafas beliau, Napaktilas Kiai Haji Raden, yang saya yakin ini jauh lebih mengena daripada peringatan-peringatan hiruk pikuk di mana-mana. Saya yakin itu. Karena itu kami konsisten berusaha tiap tahun ini menjadi agenda penting ya bagi anak-anak kami khususnya, dan mudah-mudahan juga bagi masyarakat pada umumnya untuk kembali sadar atas sebuah kemerdekaan ini. Baik. Begitu. Terima kasih Bapak Kunchoro sudah ini juga memberikan semangat juangnya untuk pendengar kita bahwa ada pahlawan yang begitu dengan luar biasanya jiwa raganya diberikan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk nusa dan bangsa. Seperti itu. Baik. Ya, di tengah-tengah ini kita sekarang bingung dengan sejarah ya. Sekarang ini di YouTube, di WA itu berkeliwiran tentang sejarah-sejarah yang tidak benar ya. Kita ingin juga meluruskan meluruskan kembali sejarah apa dengan Napaktilas. Baik, terima kasih. Baik, kita kembali ke Kiai Haji Abdul Aziz Sujai. Ini kaitannya dengan lokasi dan situs sejarah yang akan dikunjungi dalam Napaktilas ini, Kiai. Iya. Di mana saja itu tempatnya? Titik-titiknya di mana saja? Kalau titik-titik itu ya mengikuti perjalanan di mana almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin itu dimulai dari Sumber Beringin. Sumber Beringin. Ya, jadi beliau itu suwan di Sumber Beringin awal mula. Jadi Napaktilas ini juga dilepas dari Sumber Beringin. Di sana. Oh, iya. Gitu. Okay. Ya. Misalnya besok pagi jam 6, Pak. Besok pagi jam 6. Jam 6. Itu sampai 2 hari kalau tidak salah ya. 2 hari perjalanan. Kemudian setelah itu sampai dari Sumber Beringin menuju lewat ke makamnya Kiai Soleh. Tempat beliau ini. Iya. Dalam beliau. Keluarga dengan saya. Nah, ini juga ada satu kisah di situ. Apa itu? Pada waktu itu sebenarnya Ki Asad pakai kuda, ya. Pakai kuda, terus nyampe di daerah Kiai Soleh ini, beliau turun. Beliau turun sama hadamnya ini ditanya, kenapa turun Kiai? Ya, di sini ada orang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Kiai Soleh itu. Sehingga beliau begitu istimewanya bisa mengetahui ada orang-orangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya kita juga sebagai orang yang menapaktilasi beliau, kita yang mampir ke makamnya Kiai Soleh di situ, di kebetulan dekat dengan rumah saya kediaman. Betul, dekat sekali sama beliau. Luar biasa. Sampai di situ terus ke Sukowono, ke Zaidul Ali, ke pamannya itu yang tadi, pamannya Ki As'ad itu. Nah, di situ juga ada pembacaan Rotibul Haddad sebagaimana yang dilakukan oleh Ki As'ad Syamsul Arifin. Tapi pada waktu itu mulai dari ba'da Isya sampai subuh itu berdiri itu. Jadi yang diteliti dengan pamannya itu ternyata yang dibaca mulai ba'da Isya sampai subuh itu Rotibul Haddad. Entah sudah berapa kali, enggak bisa dihitung itu. Terus dari sana langsung ke Kiai Musikan. Ya, kalau sekarang Kiai Rusidi kalau tidak salah itu. Kalisat. Ya, dari Kalisat itu jika kita juga mampir di makam beliau, baca-baca Yasin dan tahlil, baru kita berangkat ke Ledok Ombo, Rodotul Ulum, Saiful Bahri sekarang. Kalau dulu Kiai Mesrai itu abahnya, yang beliau itu juga orang-orang istimewa di situ. Kalau untuk teman-teman mungkin di situ bermalam ya, untuk teman-teman. Tapi kalau almarhum Al-Maghfurlah tidak bermalam di situ sebenarnya. Beliau langsung ke lewat Lembengan, dari Lembengan langsung ke Paras ya. Karangparas itu masjid terakhir di tepi hutan. Setelah itu tidak ada rumah lagi itu. Per rumah terakhir desa Sumber Alas, kecamatan dusun
Karangparas. Paras. Itu Entah masjid kalau terakhir. Belakang masjid itu kecamatannya sudah mungkin hutan. Ledok Ombo mungkin. Iya, Masuk kecamatan Ledok Ombo. ya. Iya. Nah di situ sudah tidak ada rumah itu, masuk alas itu, asli alas sudah sampai sekarang masih, Iya. sampai ke Sitomulyo. Sitomulyo, Sampai ke ya Sitomulyo. sampai Sitomulyo itu. Jadi perjalanan di alas di hutan itu kira-kira 10 kilo Mbak, besok hari Kemisnya. Itu jalan gitu. Jalan kaki. Tidak naik pesawat. Masya Allah. Nah di nggih. situ kadang-kadang teman-teman kalau yang mental kurang kuat, kadang-kadang kesurupan juga di situ Iya. kadang-kadang. Itu pernah terjadi? Iya, Nah, sering, iya. sering, Oh, sering sering. terjadi. Ya. Oh, Tapi nggih, kita nggih, insya Allah sudah. Alhamdulillah selalu teratasi Karena- lah. Karena Nggih. banyak kiai yang ikut. Nggih, nggih. Iya. Gitu. Nggih. Jadi Ya, kita tempat 10 kilo. itu menurut informasi dari Kero City Nggih. yang sempat cerita dengan saya. Iya. Kemudian mungkin beliau dari abahnya, dari Ki Soleh, Ki Musikan ya. Memang perjalanan ini dulu dijadikan tempat pertempuran antara pasukan Indonesia ya, TNI dan pelopor ini yang bersatu melawan Belanda, melawan Jepang. Ada cerita lucu, Pak. Kenapa itu? Katanya. Ya, namanya pelopor ini kan orang biasa, bukan orang terlatih seperti TNI, terlatih perang. Cuma dia itu memang orang tangguh ya. Ditembak kebal, dibacok kebal dan lain sebagainya itu. Nah, kiai-kiai pada waktu itu memimpin pertempuran katanya. Katanya Kero City itu. Nah, ketika memimpin pertempuran ada pasukan Belanda pada waktu itu katanya. Nah, bawa mobil, ya bawa persenjataan yang lengkap. Ya namanya orang perang itu kan seharusnya ya pakai strategi lah ya. Betul. Ini ndak karena ada mobil nongol gitu katanya. Nongol itu, Pak. Oh, mobil gitu. Jadi lucu katanya. Ya ditembak. Ditembak itu yang namanya kopiahnya mumbul-mumbul ke atas itu katanya. Orangnya nggak apa-apa itu. Sampai kemasikan, aduh tang alek taduk lah gitu waktu itu. Aduk alek kening tembak karena kopiahnya itu mumbul-mumbul ke selatan. Orangnya nggak apa-apa itu. Jadi ya para TNI, para kiai, para ulama, para pelopor di negara Indonesia ini, masya Allah perjuangannya luar biasa menjajah, melawan penjajah itu. Nah kita ini yang sudah menikmati kemerdekaan sebenarnya kan harus berpikir apa sih kontribusi kita kepada negara. Betul. Baik, terima kasih Kiai Haji Ani, luar biasa ya, mulai dari rutenya sudah dijelaskan, kemudian ada beberapa cerita sejarah yang mungkin memang kalau dibilang saat itu unik gitu. Kayaknya enggak masuk akal Nggak gitu ya, masuk enggak masuk akal, akal. tapi Masya Allah. Generasi sekarang sudah nggak mau yang unik-unik, yang aneh-aneh. Nah, kita beritahu lagi. Betul. Apa yang disampaikan tadi itu bukan sekedar cerita, tapi orang yang bisa menyaksikan pada waktu itu. Jadi kita ini masih nututi orang-orangnya gitu loh. Pelaku. Baik Kiai. Bahkan ini dulu waktu pertama kali kita Napaktilah tahun 2018 ya, kita datangkan pelaku-pelaku itu, kita beliau sampaikan di depan anak-anak kita supaya paham betul dari sejarah yang dari pelaku sejarah, supaya sejarah ini nggak belok-belok gitu, nggak dibelok-belokkan. Tadi lurus ya, kemudian dari pelaku gitu ya. Baik, terima kasih. Ini karena waktunya sudah sangat terbatas, monggo silakan untuk memberikan closing statement, mungkin bisa dimulai dari Kiai Haji Abdul Aziz Sujai terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau melihat sosok almarhum Al-Mafur Laki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, ya kalau beliau sebagai pejuang, maka pastinya beliau itu menanamkan hubbul waton minal iman. Jadi cinta tanah air merupakan satu keimanan bagi kita sebagai santrinya terutama, dan secara umum bagi orang Indonesia. Tapi beliau sebagai ulama, maka beliau itu pastinya menanamkan kepada putra-putrinya, termasuk para santrinya, santri-santri yang ada di dalam ataupun di luar, sifat-sifat. Jadi karena ulama itu adalah merupakan warasatul anbiya, maka pastinya beliau menanamkan
amanah, siddiq, fatonah, tablik ini yang pastinya ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari oleh beliau kepada anak-anaknya dan santrinya itu. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Monggo closing statement untuk Kiai Haji M. Misbahul Salam, monggo silakan Kiai. Pertama, kami yang menikmati kemerdekaan ini tentunya harus ingat kepada para leluhur, baik itu para kiai, baik itu TNI maupun rakyat biasa, Yeah. ya, yang telah berjuang dalam proses kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tentunya kita akan berdoa, wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim. Mudah-mudahan kita ini yang ada di masa-masa sekarang memperoleh aliran barokah dari para beliau ini. Yang kedua, kita tentunya harus ingat kepada sejarah. Dengan ingat kepada sejarah ini, ada amanat dalam diri kita, bahwa kita ini harus memiliki rasa nasionalisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa perlawanan dengan musuh, tapi banyak darah-darah syuhada. Dan itulah menjadi tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Luar Terima biasa. kasih. Terima kasih. Terakhir Bapak Kuncoro, Diaudin, monggo silakan. Ya, saya bersyukur, berbahagia sekali, dan terima kasih atas doa support semuanya, ya, terutama beliau pengasuh, teman-teman para kiai, para ustadz, teman-teman IKSAS, ya, keluarga IKSAS, masyarakat, atas insya Allah terselenggaranya besok hari Rabu tanggal 21 hingga Kamis tanggal 22 pelaksanaan Napaktilas pahlawan nasional, ulama besar, ulama karismatik, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul. Sekali lagi saya bersyukur, berbahagia, berkesempatan terus, ya, berusaha ikhtiar menanamkan nilai-nilai juang beliau, ya, pesan-pesan beliau, sifat-sifat beliau tadi kepada generasi muda kita, supaya tidak lupa jati dirinya, bahwa sekali lagi NKRI harga mati, bukan NKRI mati harga. Baik, terima kasih luar biasa untuk closing statement siang hari ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Aziz Sujai, kemudian Kiai Haji M. Misbahul Salam, dan juga Bapak Kuncoro Diaudin. Semoga perbincangan ini kaitannya dengan Napaktilas Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ini dapat menumbuh kembangkan kecintaan kita juga kepada tanah air dan bangsa. Mengingat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita ini sangat luar biasa, hingga kemerdekaan dapat kita raih hingga saat ini. Baik, terima kasih untuk narasumber hebat saya di siang hari ini. Insya Allah diberikan barokah, kita diberikan waktu untuk bisa bersua kembali. Selamat melanjutkan rutinitas kembali. Semoga acara yang besok akan dilakukan Napaktilas ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian untuk siang hari ini katanya dengan perbincangan kita bersama Ikatan Santri Alumni Safiyah Jember dan SMK Perikanan dan Kelautan Puger, tentunya katanya dengan Napaktilas Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Semoga nilai-nilai perjuangan yang beliau sudah wujudkan ini dapat selalu ada dalam hati kita semuanya, dan tentu saja ini semakin membuat kita mencintai tanah air dan bangsa tentunya. Baik, tepat pada pukul